Banget Apa coba. yang Pak Zul lakukan awal-awal melihat ibu kota Jakarta yang lebih kejam dari Ibu Tiri? Casting pokoknya di otak saya tuh gimana caranya biar hari ini, besok, besok lusa dan seterusnya bisa tetap casting, 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 casting. Karena dulu itu percayanya casting 10 nih, ya minimal dapat satu lah. Casting 20 nggak dapat dapat. Oh ya? Iya, nggak dapat dapat nih. Oh ya udah belum rezeki gitu. Kayak ngenes juga sih. Terus akhirnya ada yang nawarin MC gitu ya. Ya udahlah daripada gua nggak ada buat makan, ya udah MC aja MC. Karena katanya pernah jualan di halte. Gimana ceritanya? Oh, enggak itu baru-baru. Oh itu baru-baru. 2017. 2017. Baru-baru memulai YouTube. Itu gue jualan jamu. Oh itu konten. Enggak, Itu beneran. beneran. Oh. Jualan jamu di Tamrin bawa ada tas dulu, tas merah gitu ya. Tasnya sih tas mahal gitu ya, cuman isinya jamu. Tetep ya nggak mau diiniin ya. Terus ya udah, gue mau beli jamu nggak, mau beli jamu udah mukanya udah nggak ada malunya lah. Daripada gue nggak makan gitu kan, daripada gue nggak makan. Jakarta kan ya gaya hidupnya tinggi tinggi gitu ya. Ya udahlah apa aja lah, waktu itu juga udah sama adik, jadi harus ada bayar buat sekolah adik, bayar belanja mereka, bayar kontrakan segala macem gitu. Jadi ya udah Itulah yang Pak Zul lakukan. ke Tamrin jualan panas-panasan, udah bodo amat deh. Pulang yang penting udah skincarean. Dulu masih pakai pakai produk sendiri, udah nanti aman dah, punya punya masker beras sendiri gitu. Ya udah, so jualan ke Tamrin. Ini sampai kenal-kenal tuh sama ibu-ibu yang jualan baju langganan. Oh ini tahu nih, jadi tahu oh ini ibu ini kalau ekspresinya begini akan beli nih, kalau ekspresinya begitu nggak beli deh gitu. Sampai tahu orang-orang kayak begitu. Jualan di halte kalau kalau jamunya belum habis jualan di halte gitu. Itu baru-baru kan. 2017 lah, baru-baru mau mulai YouTube. Tapi waktu pertama kali Jakarta kan tuh langsung casting. Nah setelah itu setelah casting apa yang berhasil, dalam artian ada iklan atau apa? Sejak casting yang 20 ditolak, apa yang Pak Zul lakukan? Kan ditolak tuh. Terus Casting casting terus casting ngirit duitnya. Kalau itu kan makannya ke warteg ya. Pilih dulu makanya harus ini, jadi duitnya biar bisa nge-save sampai sampai hari ini gitu. Jadi minumnya juga pokoknya bener-bener dipangkas semuanya, bener-bener ketika dapat duit pertama itu kayak dikasih beberapa buat orang tua gitu. Jadi selebihnya buat save buat belanja saya. itu pemasukannya dari mana? Kan casting belum dapat. Ada dapat satu Oh dulu. dapat satu. Itu bahkan pas belum dapat loh, kena hipnotis ya, duitnya diambilin semua loh. Belum dapat. Belum dapat casting, baru belum dapat iklan, baru casting. Pas di perjalanan kena kena hipnotis gitu, kena hipnotis terus duitnya habis semuanya, tinggal 100.000 di ATM gitu. Itu parah sih, itu kayak bener-bener wah, gue nggak tahu deh harus mau ngapain lagi gitu. Dan akhirnya Dan akhirnya sisa duit 100.000 itu diapain? ya udah, Casting lagi atau melakukan casting, hal yang tetap lain? casting, enggak, tapi bener-bener ya mujizat itu nyata ya, masya Allah. Jadi hari itu kejadiannya, besoknya itu saya ditelepon buat syuting gitu. Ya Allah senangnya, memang Allah itu nggak akan pernah ninggalin umatnya, nggak akan pernah buat kita kelaparan, percaya deh. Apapun itu nggak akan kita dibuat mati kelaparan gitu. Jadi pas lagi nggak ada duit kayak begitu, udah pusing, udah nggak ngerti mau ngapain. Besok, Fazo aman gak syuting buat sama Viji Daniel dulu? Syuting sama Viji Daniel gini ya. Oh iya ya udah. Iklan apa waktu? Iklan atau apa itu? Iklan minuman ya, lupa. Oh minuman. Ya lupa nama minumannya. TVC. Ya udah, akhirnya dari situ alhamdulillah gitu. Oh ya ini memang Allah emang ada begitu ya. Emang tadinya kan saya sempat mikir ya udahlah saya pulang kelompok lah, udah selesai udah ini Dengan gitu. lah ya? Udahlah, udah nggak kuat dah. Tapi kayaknya Allah pengennya saya di situ gitu. Besoknya dapat iklan itu gitu, dapat iklan. Nah,
dari iklan itu lumayan lah ya buat bisa nabung buat belanja beberapa bulan ke depan gitu. Oke, di save lagi. Ya udah dari situ mulai Banyak yang panggil untuk iklan TVC. Enggak juga. Dulu juga kayak nge-MC apa segala macem. Jadi kalau ketemu orang baru kayaknya prospek nih, gue bilangin aja gue bisa nge-MC gitu. Padahal juga radio baru-baru bisa. Tapi memang modal nekat ya. Jadi ketika dapat job itu kan ada waktu sehari 2 hari atau seminggu gitu kan. Ya udah benar-benar dipelajarin, benar-benar dikuasain semua materinya. Pas udah on stage berjalan dengan lancar bagus, akhirnya IO-nya senang, manggil lagi dan dari mulut ke mulut sampai alhamdulillah lah. Berarti awal-awal di Jakarta itu Pazo melakukan hal seperti casting TVC dan MC. Iya. Itu aja yang 2 itu difokusin waktu itu. Iya. Enggak, dulu waktu lagi casting itu emang dasarnya suka jualan ya. Orang lagi musim batu tau nggak? Gua sempetin ke Pasar Batu beli batu. Batu akik. Gua ngerangkai sendiri. Oh, gue jualan aja nih, gue jualan batu gitu. Sempet jualan batu. Iya, jadi di Jakarta itu memang harus muter otak gitu loh. Berarti 3 itu ya, MC, TVC, batu. Iya, jualan batu. Lancar. Ya. Enggak juga lah. Alhamdulillah yang penting buat dapat buat makan lah, buat ganti-ganti ongkos gitu. Terus ya jualan masker. Dulu kan punya masker beras. Jadi niatnya casting sih bukan pure casting aja ya. Udah yang penting gue dapat duit makan sekarang buat ongkos, ya udah gue jualan masker sama teman-teman. Jadi kalau datang casting bukan casting doang. Gue jualan ini, lu beli dong. Gitu, jadi maksa. Dari mana terbesit jualan masker, so? Karena memang orang gue suka skincare dari kecil gitu. Enggak, tapi benar ya. Suka bangun tidur pakai itu sabun muka, sebelum tidur pakai sabun muka dari dulu, masih ngekos waktu itu. Iya, memang suka ngerawat wajah gitu dan kayak emang suka baca-baca gitu ya. Suka baca-baca, akhirnya coba deh, saya coba. Dapat itu gitu. Dan akhirnya berkembang lah maskernya gitu. Dan mulai YouTube itu tahun 2017. Oh, berarti setelah jualan masker keliling sambil casting, iya, jual batu, sambil nge-MC, akhirnya jualan jamu di Tamrin. Dan akhirnya pengen nge-YouTube nih. Begitu ceritanya. Iya, jadi karena teman-teman udah mulai buat video di YouTube gitu, kayaknya seru deh. Karena memang saya itu orangnya kayak ngikutin gitu ya, orang lagi ngetrennya apa harus ngikut nih gitu. Oh, karena kalau nggak ikut ngetren ketinggalan nanti. Jadi misalnya lagi booming YouTube, ya udahlah, Bismillah. Dulu itu ingat duit jualan jamu ditabungin, habis itu minta sama nyokap, "Ma, aku minjem duit dong, mau beli kamera, mau jadi YouTuber" gitu. Masih ada kameranya sampai sekarang. Gue pakai kamera itu, kamera legend buat gue sampai ke bawah. Sekarang nggak mau di inilah. Tetap dipakai, tetap pakai itu, bahkan ganti kamera, balik lagi ke situ. Oh, dibawa kameranya? Bawa ada. Coba bisa dilihatin tuh. Ini mungkin sejarah banget nih. Maaf. Nah, ini ada, ya ini kamera G7X ini. Ya jadi promo yang nggak di endorse ya guys. Kita nggak di endorse, kita nggak dibayar. Tapi mau di endorse juga boleh. Endorse kesini ya. Tuh lihat aja sampai ngeletek begini kameranya, sampai udah goyang-goyang. Ini minjem duit mama. Iya, minjem duit mama, tapi alhamdulillah nggak digantinya merek lain. So, YouTube ini kan kalau dari kacamata saya, Fazo ini masuk ke dalam tim Ricis gitu ya. Oh iya, tim Ricis. Dari mana sih perkenalan sama Ricis? Dulu itu kita bareng-barengan casting. Dari castingan itu ya, dulu sama dia gitu. Dari dia belum pakai hijab gitu kan. Jadi emang sering main, emang sering nongkrong bareng, sering makan bareng sama mereka gitu. Terus pas lagi misalnya bulan puasa nih, pasti ada di 1 bulan itu kita ketemu untuk silaturahmi, ngobrol begitu, buka puasa bareng gitu. Jadi dari sana lah awal kenal Ricis. Awalnya. Akhirnya Ricis buat YouTube.
Ada Ricis Jadi buat barengan tuh buat YouTube-nya. duluan dia. Oh, duluan dia. Ya 2015 apa berapa begitu ya. Pokoknya duluan dia lah. Gitu dia mah udah senior kan, udah selebgram dulu. Dari sana ketemu sama Ricis dan kenapa bisa masuk tim Ricis gitu? Karena kita sering main ya. Pas awalnya itu 2019 dia peresmian rumah baru, terus kita diundang. Gue itu jadi korlapnya anak-anak. Oh. Jadi saya itu jadi pindah ya, saya gue maaf ya. Maaf ya, nggak ada maksud untuk gimana karena emang kebiasaan gitu. Jadi 2019 itu Ricis mau ngundang teman-teman untuk datang ke rumah untuk peresmian rumah baru gitu. Yang kemarin lagi rame, bukan? Iya. Yang dilabrak ya. Saya kebetulan yang dilabrak. Gitu. Ya sudahlah tapi ya. Terus ya malam tahun baru 2019 udah kita pengajian lah di situ tahun baru di sana apa segala macam di rumah itu, terus kita ngonten mermaid. Nah, Ya, saya nonton. mermaid jantan, gue jadi mermaid jantan gitu. Saya jadi mermaid jantan. Abis itu kalau nggak salah viewersnya bagus, kalau nggak salah trending berapa begitu. Mermaid jantan hadir di rumah Ricis trending berapa gitu. Nah dari situlah kita sering konten bareng kemana-mana. Akhirnya klop gitu. Kayaknya cocok nih Buat tim nih. Enggak langsung buat tim Enggak langsung juga. buat tim. Ya udah main aja tiap hari. Tiap hari main di situ karena memang sama-sama satu circle, sama-sama buat konten YouTube juga. Ya udah main sampai akhirnya ada label musik yang Ayam itu nawarin kita untuk buatin. Nggak apa-apa, sebut aja. Ya udah KFC gitu ya, beli ya CD-nya ya di KFC ya. Lumayan nambah penghasilan kita. Di sini ada 3 KFC ya. Ada 2 ya? 2 ya. Ya situlah pokoknya. Ya semenjak itu akhirnya dibuatlah tim Ricis. Dan sebelum itu kita coba buat meet and greet. Ternyata responnya luar biasa sampai bludak, sampai luar Meet mall. and greet fansnya Ricis. Begitu? Iya, Atau- meet and greet tim Ricis gitu. Oh gitu. Oh ya udah, akhirnya banyak bludak parah sampai itu tahu, sampai kita takut. Hah, emang kita terkenal ini ya gitu. Tapi di samping itu YouTube-nya Paso jalan. Tetap jalan sampai sekarang juga tetap jalan. Karena Berdampingan berarti. Berdampingan, Ricis jalan, ngonten ikut juga ngonten di sana. Gitu. Ingat konten yang pertama apa? Oh, parah. Konten pertama udah saya inian close friend ya. Udah di private ya. Udah di private itu parah. Kontennya apa sih? Dulu gue masa inian ya apa? Gue nggak pakai nggak pakai baju, terus badannya di wrapping begitu, pakai plastik wrap, terus ada lagu-lagu apa ya waktu itu lupa. Ya itulah pokoknya lah. Nah tapi kalau nge-searching di YouTube sekarang video pertamanya ngeprank. Dulu ngeprank orang lagi di mall gitu ya. Dulu awal-awalnya Ngeprank gol juga ya. Ya begitulah sampai. Tapi itu beneran dimarahin satpamnya. Iya beneran. Dulu emang nggak ada malunya tau. Sampai ketemu Uus. Uus di ini. Pasti kalau misalnya ini aduh ini siapa gitu. Sekarang jadi malu sendiri tau. Dan akhirnya YouTube-nya lancar dan alhamdulillah ya berhasil dapat 1 juta subscriber. Alhamdulillah, ini juga berkat teman-teman, udah terima kasih banyak udah support, udah mau subscribe. Pokoknya subscribe juga channel ini, jangan lupa di like, di share ke teman-temannya. Ini channelnya bagus banget, bintang tamu juga keren-keren, banyak hal-hal yang dibahas di sini. Channel kita. Iya. Subscribe ruang kita. Yao. Ruang cerita. Oke. Yao ini Nama channelnya Yao. Oh iya. Jadi nama kontennya ruang cerita. kurang di-cut ya yang tadi. Enggak apa-apa, lost Oke, aja. pokoknya langsung aja subscribe channel Yao TV ini, bener kan? Iya, Yao. Di subscribe aja Yao TV ini channelnya bagus banget, pokoknya banyak banget informasi keren di sini, bintang tamunya keren-keren, Androsnya juga mantul, pokoknya ini sahabat aku zaman dulu, dia yang ngajarin saya nembak cewek pokoknya. Seperti dan akhirnya 1 juta subscriber itu nyangka nggak sih Zub? Atau memang dulu kan iseng-iseng aja lah buat YouTube ngikutin tren gitu. Iya. Dan akhirnya tiba-tiba sekarang udah 1 juta. Kalau dibilang nyangka nggak nyangka. Nyangka. Nyangka karena itu ada di mimpi saya waktu itu. Oh.
ada to do list. ada tertulis, dan itu saya selalu solawatin gitu, bacain Al-Fatihah, bacain doa, ya Allah gini akhirnya tercapai gitu. 1 juta. Dan kita kan harus bayangin itu kan. Harus kita bayangin, gue bisa nih. Gue berdoa, gue bayangin 1 juta subscriber gitu ya. Dan akhirnya bisa. Dan itu yang buat kita jadi semangat gitu. Setelah itu tercapai, ada lagi kan mimpi-mimpi yang lain, namanya manusia nggak pernah ada puasnya. Ada lagi. Harus jadi lebih baik. Karena semua itu berkat cahaya ya. Betul. Nur tadi. Subscribe ya Nur channel ini ya. Harus banyak bilang subscribe biar orang subscribe. Iya. Diajarin sama senior. Iya. Kadang orang kan minta disuruh dulu gitu. Apalagi cewek-cewek kan minta di hayu subscribe dulu hayu gitu. Oke, kita tunggu 2 detik. Oke. Subscribe. Oke. Mereka Ini coba lihat. Ini ada Fatimah nih. Fatimah nonton doang. Aduh Fatimah jangan nonton doang dong. Subscribe iya. Fatimah siapa ya? Terus ada Leha Lezu juga. Ada Laila, ada Fajar. Ya Allah Fajar baru nonton. Subscribe ya Jar. Makasih ya. Aduh. Setelah YouTube sukses dengan 1 juta subscriber. Amin ya Allah. Sudah baru sukses 1 juta dibilang sukses ya. Ya itu sebuah pencapaian yang tinggi dari yes. karena itu ada dapat gold play button ya. Iya benar. Waktu itu kita juga nyampe 1000 aja masih keringetan kayak gini. Gitu. Tapi emang awal-awal itu susah banget tuh. Jadi kita harus menikmati masa-masa sulitnya gitu. Jadi kalau nggak sulit nanti kita nggak punya cerita. Karena dimanapun yang aku ketemu, yang aku lihat orang-orang sukses itu pasti punya cerita. Dia entah dia punya pengalaman begini begitu. Kalau saya sih nggak bakal ngeliat 1 juta subscriber Pazo. Saya nggak akan lihat itu. Apanya yang mau dilihat? Prosesnya. Wah ya mantap. Itulah tujuannya dari konten ini tuh. Betul. Kita itu kalau ngelihat orang jangan ngelihat hasilnya, lihatlah prosesnya begitu. Jadi semua cerita dari Ciloka lah, dari ini semuanya akhirnya menghasilkan sebuah hal yang sangat-sangat diimpikan. Tapi saya bangga banget loh. Misalnya dari berkarya dari Lombok begitu ya, dari artis-artis Ciloka gitu, sampai step by step sampai di Jakarta gitu, sampai kayak banyak orang tahu gitu. Seneng banget. Ya itu sebuah kebanggaan sih, Bangga sebuah banget. pencapaian yang ini. Ada bahkan ada yang nanya gitu, Jo malu nggak sih lu jadi artis Ciloka? Enggak, gue mah seneng tau. Iya, Seneng. apa yang dimaluin kan dapat duit, Iya, dapat duit, dapat pengalaman, dapat cerita. dapat teman baru. Banyak banget. Dan satu hal lagi yang paling istimewa, membelikan orang tua mobil ya. Jangan dikasih tahu. Tapi itu kan konten lu. Iya. Ini sebenarnya aku belum kasih tahu kemana-mana. Orang tua aku juga masih belum tahu banget. Sempet sih aku kode-kodein kalau misalnya ganti mobilnya mau apa gitu. Udah kode-kode dulu. Itu ganti mobil. Yang awal konten awal kan beliin mobil ibu mobil kan. Oh iya, dulu awal udah beli ya. Itu maksud saya. Kan masukin konten kan? Iya. Lupa saya. Itu yang saya salut, itu memberikan orang tua mobil. Oh iya, jadi ketahuan mau beliin mobil lagi. Dia yang bongkar sendiri. Iya, enggak apa-apa. Gimik. Oke. Gimik. Tunggu kontennya. Oke. Untuk beli mobil lagi. Iya, pokoknya ya gitu deh. Pokoknya konten-konten yang pamer-pamer tunggu deh di saya. Sebenarnya nih buat temen-temen ya, kalau aku di konten kan ada konten reaktif, ria dan informatif gitu ya. Sebenarnya itu nggak pure buat ria-riaan gitu. Balik lagi kan ke niat ya. Iya. Saya coba niatnya itu saya coba kayak beliin orang tua ini, beliin orang tua itu gitu, pengen ngasih tahu ke orang kalau kita membahagiakan orang tua itu kita nggak akan menjadi miskin. Karena dulu saya punya temen, dia itu selalu posting ketika dia membelikan orang tuanya barang-barang mewah begitu, dan kayak itu menjadi penyemangat buat saya harus bisa nih kayak orang ini nih. Gila, dia beliin mamanya rumah, beliin mamanya mobil, beliin mamanya perhiasan segala macem. Dan saya lihat juga anak ini jadi kayak bukannya malah berkurang tapi malah menjadi orang besar begitu ya.
itu juga banyak hal-hal positif yang bisa diambil kan. Nah dari situ saya kepikiran coba deh saya coba ngikutin jejak orang ini gitu. Itulah inspirasi membelikan orang tua mobil. Iya, dan memang dari pertama kali di Jakarta juga kayak udah dalam hati kayaknya one day saya akan belikan orang tua kendaraan yang memadai, yang layak, yang bagus gitu, yang nyaman, yang bisa maksudnya dipandang sama orang lah begitu. Karena kan mau nggak mau kita juga pengen orang tua kita derajatnya lebih daripada sebelumnya begitu, lebih baik begitu. Seperti pembelian mobil itu Zo. Silakan lu dimakan loh. Ini apa? Cokocip ya. Enggak, ini jokes yang ditunjukkan Pak Zo ini itu dari dulu, dari radio loh. Semua apapun tuh bisa. Kita jokes ya. Ini jadi ini apa tuh plastik yang krik dulu kan sering tuh waktu di ruang siaran kita ngejokes apa gitu. Akhirnya kalau yang jokesnya sampah. Iya dia ejek. Sampai sekarang kita itu harus muter otak ya. Iya, betul. Harus muter otak apa yang di sebelah kita harus kita pinter lihat. Iya. Ini jadi apa nih? Jadi lucu-lucuan. Ini jadi apa nih? Jadi apa? Prok. Tapi so pembelian mobil itu hasil dari YouTube aja atau